Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, insya Allah saya akan membahas mengenai keutamaan beribadah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan, maka marilah kita sama-sama mendukung channel ini agar selalu eksis dan berkembang dengan klik tombol subscribe, like, and share. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah adalah disunnahkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hadis sahih. Ini langsung saya bacakan dari kitabnya langsung, yaitu kitab Sunanut Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fil amali fi ayyamil ashri, bab menerangkan mengenai beramal di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Bihi qala haddatsana Hannadun qala akhbarana Abu Muawiyah an al-A'mash an Muslim wa huwa ibn Abi Imran al-Batin an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalus salihu, amal yang saleh, fihinna, di hari-hari tersebut, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayyamil ashri, daripada hari 10 ini, maksudnya hari 10 hari ini, maksudnya hari 10 hari bulan Dzulhijjah yang awal. Faqalu ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, apakah pahala jihad fi sabilillah juga tidak bisa mengalahkan pahala-pahala amalan yang dikerjakan di 10 hari ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fisabilillah pun tidak bisa mengalahkan pahala-pahala ibadah di 10 hari ini. Illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in, kecuali orang yang keluar untuk bertempur di medan perang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan dia mati syahid. Qala Abu Isa mengatakan, maksudnya Al-Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadits Ibnu Abbas, haditsnya Ibnu Abbas, haditsun hasanun gharibun sahih, hadits hasan, gharib, dan sahih. Jadi berdasarkan hadis tadi, kita disunnahkan untuk memperbanyak ibadah di hari-hari ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ibadah apa aja? Puasa boleh, baca Quran, memperbanyak baca Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak silaturahim, memperbanyak amar ma'ruf nahi munkar, memperbanyak sholat sunnah, rutin istiqomah mengerjakan sholat fardu berjamaah di masjid tepat waktu, banyak-banyak berzikir. Kemudian mengenai zikir, di sini di kitab Al-Adhkar, kitab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, ada sebuah hadis yang berbunyi, rawaina fi kitab Tirmidzi, dan kami meriwayatkan dari kitab Tirmidzi, an Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, khairud du'ai
du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Maka di hari Arafah itu, maka bagaimana kita memperbanyak doa? Karena pada hari Arafah juga jamaah-jamaah haji di padang Arafah sedang wukuf, di situ mereka memperbanyak doa. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli, dan sebaik-baiknya apa yang saya ucapkan dan juga diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi memperbanyak zikir ini di hari Arafah, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Do'afa at-Tirmidzi isnadahu. Imam Tirmidzi mendhaifkan sanadnya. Tetapi walaupun hadis ini hadis dhaif, tetap bisa diamalkan karena menurut pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoritas ulama mengatakan bahwa hadis dhaif tetap bisa diamalkan selagi berkaitan dengan fadhail, dengan fadilah-fadilah. Maka silahkan diamalkan apa yang ada dalam kitab Al-Adhkar ini. Kemudian nantinya pada tanggal 9-nya, yaitu bertepatan dengan hari Arafah, kita disunahkan untuk berpuasa. Apa fadilahnya? Apa keuntungan kita berpuasa di hari Arafah? Di sini dalam kitab Al-Majal Ar-Rabi, sebuah kitab yang disusun oleh Al-Hafidz Ad-Dimyati, terdapat sebuah hadis mengenai fadilah keuntungan puasa Arafah. An-Nabi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya an yaumi Arafah, mengenai hari Arafah. Qala, maka beliau bersabda, puasa Arafah dapat menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun yang tersisa. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa Tirmidzi, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ada perbedaan sedikit riwayat, ada perbedaan sedikit teks. Illa annahu qala siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah, inni ahtasibu 'ala Allah, sesungguhnya aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyukaffira sanata allati ba'dahu, agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa setelahnya, wa sanata allati qablahu, dan dosa setahun sebelumnya. Jadi perbedaan teks tapi intinya sama saja. Kemudian mengenai perincian puasa Arafah, ini saya kutip dari kitab I'anatul Talibin halaman 300 cetakan Darul Fikr. Di sini disebutkan wa yusannu muta'akkidan, dan sunnah muakkad hukumnya shaum yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah. Disunahkan bagi siapa? Bagi seluruh umat Islam, kecuali 3 kategori. Pertama orang haji, kedua orang musafir, dan ketiga orang yang sakit. Kenapa orang haji, orang musafir, orang sakit ini tidak disunahkan berpuasa? Karena kalau haji ditakutkan mengganggu ibadahnya. Kalau orang musafir ditakutkan dia tidak sanggup di dalam safarnya, semakin sulit dalam safarnya. Yang ketiga, kalau orang sakit berpuasa, maka ditakutkan penyakitnya tidak akan sembuh atau penyakit yang ada tambah parah, maka tidak disunahkan. Tetapi seandainya orang yang haji dia sanggup berpuasa dan puasa dia itu tidak mengganggu ibadah dia, maka silakan, maka disunahkan. Atau orang musafir, dia merasa bahwa dengan dia berpuasa pada hari Arafah tidak membuat dia semakin kesulitan ketika safar, maka ini nggak masalah, silahkan berpuasa, tetap disunahkan. Atau orang sakit,
Dia dengan sakitnya, walaupun dia puasa, tapi dia tidak membuat dia semakin tambah lama sakitnya atau semakin tambah parah penyakitnya, makanya tetap disunahkan. Kenapa disunahkan? Li'annahu, sudah disebutkan tadi di hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, yukafiru sanatal lati huwa fiha wallati ba'daha, yaitu karena puasa hari Arafah ini menghapuskan dosa tahun ini, tahun yang sekarang kita alami ini, wallati ba'daha, dan tahun yang akan datang. Wa huwa tasi'u Dzulhijjah, yaitu hari Arafah bertepatan pada 9 Dzulhijjah. Wal akhwat shaumut tsamin ma'a Arafah. Tapi yang paling hati-hati adalah kita sejak hari ke-8-nya, yaitu hari Tarwiyah, disunnahkan juga kita berpuasa. Jadi kita hari ke-8 puasa, hari ke-9 pun berpuasa. Wal mukaffaru, adapun dosa-dosa yang dihapuskan dengan puasa Arafah tadi, as-saghairul lati la tata'allaqu bihaqqil adami, yaitu dosa-dosa kecil yang tidak ada kaitan dengan anak Adam, dengan manusia. Tapi kalau dosa-dosa kecil yang ada kaitan dengan anak Adam, mungkin seseorang pernah menzalimi orang lain, pernah menghibahnya, memukulnya, memfitnahnya, mencacinya, menzaliminya, dan sebagainya, maka dosa-dosa itu tadi tidak bisa diampuni dengan puasa Arafah. Bisa diampuni dengan dia minta maaf, minta halal, minta ikhlasnya kepada orang yang dizalimi tadi. Kemudian yang kedua, yaitu dosa yang tidak bisa diampuni dengan puasa Arafah, yaitu dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar, la yukaffiruha illa taubatus sahihah. Dosa besar ini tidak bisa diampuni dengan puasa Arafah, tapi harus dengan taubat nasuha, taubat yang benar-benar, seperti syirik, sihir, durhaka kepada orang tua, transaksi riba, persaksian palsu. Maka dosa-dosa tadi tidak bisa diampuni kecuali dengan bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian mengenai pembahasan amalan-amalan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian ada yang bertanya, Pak Ustadz, apakah kalau dulu saya pernah meninggalkan puasa wajib, puasa Ramadan, kemudian saya ingin mengqadanya di hari Arafah, apakah saya dapat pahala puasa Arafah? Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, mengerjakan puasa qadha di hari Arafah, maka menurut hukum syariat puasa qadhanya terbayar dan dia pun mendapatkan pahala puasa Arafah. Jadi dapat dua. Satu, qadha puasa yang terbayar, yang kedua puasa Arafahnya dapat, pahalanya pun dapat. Baik, demikian pembahasan kita pada kali ini. Apabila Anda ada pertanyaan yang akan disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Dan apabila Anda merasakan bahwa video ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak yang tahu mengenai keuntungan puasa, mengenai keuntungan beribadah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, sehingga kita pun mendapatkan pahala orang-orang yang telah kita sampaikan kebaikan-kebaikan. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah.